Assalamualaikum, selamat sore Pak. Pak Mahendro, Pak Satrio nih. Ini kan tes saya.
Halo, tes. Ada ya? Aku nggak ada suaranya. Enggak. Ada. Coba ya, ada ya. Coba. Tes, tes. Tes. Halo? Iya, Ada? Pak. Dengar gak? Halo, ya, tes. Oke. Tes speaker dong. Tes speakernya masuk nggak? Masuk, masuk. Masuk. Masuk, Pak. Halo, ya Pak. Selamat siang, Pak, Ibu. Udah mau mulai apa belum? 2 menit lagi apa 5 menit lagi nih kita mulai? 10 menit lagi ya mulai ya. Siap, siap. Sembari menunggu yang lainnya kita mau mulainya 10 menit lagi aja. Siap. Terima kasih, Pak.
Pak Wisnu mana Pak Wisnu? Pak Wisnu. Lanjut Pak Wisnu. Udah selesai belum? Sudah siap belum? Oke, saya lagi di Jogja sekalian. Silakan. Oke, Bang Antum di mana? Di Jogja? Di Jogja sini. Oh, apa mau langsung dibuka sekarang? Dibuka aja sekarang biar takut signalnya timbul tenggelam, Bang. Oke, siap. MC, silakan dibuka. MC, mana MC? Mbak Lova. Suara aku habis. Halo, Mbak Lova. Oke, saya ambil lagi aja ya. Ya, Pak. Mana Mbak Lova? Mana Mbak Laya? Dia lagi sakit, hilang suara, lanjut. Oke, dilanjut aja langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada hari ini kita akan mengadakan seminar web Evit. Suaranya di apa Pak Wisnu? Hidupkan dulu suaranya. Oke, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tes. Siap? Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada siang hari ini kita mengadakan webinar yang mana diselenggarakan oleh ATAPI dan Takonas. Pada tema pada hari ini seminar kita adalah penyajian time schedule proyek. Yang mana narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Dr. Insinyur Richard Natiputupulu MT. Selamat siang Pak Richard. Salam sejahtera Pak Richard. Selamat siang Pak Wisnu. Sehat selalu Pak Richard ya. Sehat, amin. Alhamdulillah sehat Pak. Selamat siang juga Bapak Ketua dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Ya. Oke, terima kasih Pak Richard. Sebelum kita melakukan acara ini akan kita jalankan. Untuk pertama-tama kita nanti dibuka dulu oleh Pak Sarifudin Tahir sebagai Ketua Asosiasi ATAPI. Untuk waktunya dan kami persilakan Pak Sarifudin untuk segera membuka. Terima kasih. Pak Sarifudin, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang terkasih saudara saya, narasumber pada hari ini, Pak Dr. Insinyur Richard Natiputupulu MT, yang akan menyaksikan memberikan seminar pada hari ini dengan judul penyajian time schedule proyek. Ini yang diselenggarakan oleh Asosiasi Tenaga Ahli khususnya ATAPI dan tenaga ahli khususnya Takonas. Mudah-mudahan seminar pada hari ini membuat kita lebih bermanfaat apa yang nanti disajikan oleh narasumber buat kita semua sebagai pelaku jasa konstruksi pada umumnya dan juga kepada anggota seminar yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan seminar hari ini membawa suatu perubahan di bidang jasa konstruksi khususnya dan pada umumnya di bidang tenaga ahli yang dibawakan oleh narasumber pada hari ini. Saya sekarang lagi perjalanan dari
Salatiga ke Jakarta. Jadi saya sedang berjalan di mobil. Mudah-mudahan semua apa yang disajikan oleh narasumber dapat didengar dengan baik oleh semua peserta seminar pada hari ini. Saya juga memohon agar semua peserta seminar untuk mengisi daftar hasil, daftar absen yang sudah disiapkan oleh panitia seminar, dan juga mengisi semua apa yang sudah ada dalam daftar absen agar semua peserta seminar mendapatkan sertifikat gratis dari panitia seminar pada hari ini. Jadi mudah-mudahan hari ini kita semua bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Richard Nabetapulu untuk kita mengembangkan ilmu teknik kita lebih baik daripada sekarang. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarip, Bapakku, Abangku. Hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan. Sehat selalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan-aturan supaya pada saat webinar ini berlangsung saya mohon tidak ada pertanyaan atau interupsi sampai Pak narasumber kita selesai memberikan arahannya. Untuk selanjutnya, sesudah acara webinar ini selesai, saya mempersilakan untuk Bapak Ibu untuk kita beri waktu untuk tanya jawab, kita berdiskusi. Satu orang saya persilakan untuk memberikan 2 pertanyaan. Dan selanjutnya nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Dr. Richard Natipulu MT. Baik, untuk acara selanjutnya, saya mohon Bapak Dr. Richard Natipulu untuk memulai acara ini. Terima kasih. Kami persilakan Pak Richard. Baik, terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Bapak Ketua Pak Sapudin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajak diskusi seminar atau diskusi lah, lebih tentang diskusi menggali apa-apa yang sudah Bapak ketahui selama ini, hanya saya menyegarkan nih Pak. Nah, seperti kita ketahui, seorang tenaga ahli itu paling tidak menguasai manajemen proyek walaupun tidak mendalam. Salah satu pengalaman saya di dalam melaksanakan fungsi tenaga ahli, banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi di lapangan maupun di proyek yang sedang dikerjakan. Jadi perlu saya hanya sekedar kita mengingatkan atas dasar-dasar ininya aja Pak, pengetahuan manajemen proyek. Seperti kita ketahui dalam manajemen proyek, ini banyak mengandung unsur waktu. Di antaranya waktu yang dialokasikan tergantung hubungannya berkoneksi ke biaya yang akan dianggarkan. Kemudian untuk melaksanakan proyek yang benar, kita selalu menunjukkan performance dan spesifikasi yang sudah ditentukan agar proyek dapat diterima. Kemudian di samping itu kita perlu menguasai, sebetulnya di samping dari topik ini, menguasai lingkup pekerjaan yang minimum disetujui. Semuanya ini sangat berkorelasi terhadap time schedule yang sudah ditetapkan oleh PPK ataupun tim-tim teknis maupun pengawas MK. Kemudian terakhir lagi, untuk dalam manajemen proyek ini,
selalu ada masalah-masalah di lapangan karena ini merupakan performance pengukuran terhadap capaian yang sudah dicapai dalam hari-hari sebelumnya. Kemudian item-item apa yang akan dikerjakan yang masuk dalam lingkup pekerjaan sesuai dengan kontrak. Jadi itulah tadi makanya saya sangat berkepentingan lah katakan agar menyegarkan kembali pengetahuan yang sudah dicapai oleh para tenaga ahli. Iya, baik untuk itu saya mulai dengan penyajian time schedule yang time schedule ya Pak. Judul kita pada saat ini adalah penyajian time schedule yang dapat dilaksanakan dalam proyek-proyek yang Bapak dan Ibu nanti alami di lokasi kerjaan masing-masing. Seperti kita ketahui, saya coba memaparkan hubungan antara master schedule yang ada sangat tergantung dengan metode pelaksanaan yang disetujui atas kemampuan dari kontraktor menyajikan metode pelaksanaan dalam proyek tertentu, karena ini sangat berhubungan ke waktu dan biaya dan target yang akan dicapai. Jadi terus terang pekerjaan ini sangat bersekuensi terhadap sumber daya ataupun tenaga teknis yang ada di lapangan. Nah, kemudian hubungannya metode tersebut ini sangat erat dengan metode pelaksanaan master schedule berhubungan terhadap metode dan metodenya sangat berhubungan dengan peralatan yang digunakan. Sehingga dalam perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan, dia terjadi master schedule yang harus dievaluasi bila saat tertentu. Perlu dievaluasi dengan hasil monitoring yang ada. Disinilah dibutuhkan dalam monitoring ini kemampuan dari sumber daya atau tenaga ahli yang akan ditugaskan pada proyek tertentu. Seperti di paparan ini, mana nih? Paparan maaf Pak, ganggu. Halo? Pak Richard? Halo Pak? Sedikit Pak. Terputus ya? Pak. Lagi sedang diperbaiki Pak. Oke, baik. Mana don't speaking? Your video stop. Videonya stop. Tolong Mbak Lovas itu yang lainnya di mute dulu deh, biar nggak dubbing. Oh, oke.
Modulnya ada Setuju, Pak. keluar. Oke, 2 device ya. Oke, siap. Ya. Dah. Mana? Ya. Baik, maaf Pak, Bapak Ibu, ada gangguan tadi sedikit nggak atau nggak ada yang dubbing, ada yang apa ini Pak, nggak bisa saya ini kan. Oke, saya ulangin Pak. Oke. Diulangi Pak ya. Ya, siap. Ya, tapi diulangi dari ini aja Pak, langsung topik latar belakangnya. Saya rasa udah cukup Pak. Skema pengendalian waktu. Skema pengendalian waktu ini didapat dari time schedule atau master time schedule yang ada, yang sangat berhubungan dengan metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaan ini sangat berhubungan terhadap peralatan yang akan digunakan. Peralatan yang digunakan berhubungan terhadap pekerjaan yang ada. Sehingga sekuensi antara peralatan, bahan, dan metode sangat berhubungan untuk menentukan waktu selama pekerjaan yang tercantum dalam master schedule-nya. Di schedule yang ada sebagai master, ini diambil atau bisa digunakan untuk monitoring, Pak. Kemudian dari hasil monitoring bisa dilakukan evaluasi. Yang melakukan evaluasi ini biasanya SDM yang ada atau tenaga ahli di bidangnya. Karena kita ketahui time schedule ini merupakan alat pengendali prestasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Sehingga dalam pelaksanaannya nantinya proyek bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Jadi yang dikejar di sini adalah lancar, tepat waktu, dan tepat biaya. Di sini untuk pengukuran atau penyajian time schedule biasanya ada dengan cara bar chart. Kita lihat di dalam bar chart. Bar chart ini baik dia konsultan maupun ini ditentukan terhadap waktu yang di sini tertera dalam minggu. Jadi seorang tim leader diminta untuk bertugas selama 25 minggu. Kemudian yang lainnya bisa dibentuk dalam bar chart. Bar chart ini bila disajikan dengan biaya dan waktu, ini turunannya bisa menjadi kurva S. Ya, ini Pak. Jadi kalau sudah merupakan kurva S ini didapat setelah item tadi, ini item kalau ini dalam kontraktor, ini item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kebaca Pak ya? Bisa dibaca Pak? Bisa, Pak. Ya, silakan Bu. Ini soal membesar-besarkan nih jum-jumnya. Ya, time schedule-nya di sini pekerjaan pendahuluan didapat, ditentukan berapa waktu, kemudian item pekerjaan struktur, substruktur di bawah struktur, ini pekerjaan struktur, pekerjaan item-item semua yang ada di sini. Ini direncanakan dalam setiap item direncanakan berapa lama masa pelaksanaannya. Untuk menentukan ini harus diketahui dulu metode yang akan diterapkan dalam pelaksanaannya. Kemudian jumlah tenaga kerjanya sehingga bisa besaran biaya, kemudian sehingga bisa ditentukan waktu yang dibutuhkan. Dalam hal ini 3 minggu. Yang paling penting bagaimana tahapan-tahapan hubungan antara pelaksanaan pekerjaan sebelumnya dan pekerjaan yang berikutnya, hubungannya apakah bisa dilaksanakan, nanti kita mungkin itu di waktu menentukan kritis line. Jadi ada program kritis line nanti akan ditemukan. Kemudian di sini dari hasil ini setiap minggu sebagai kontrol,
kemudian Pak ditentukan bobot per itemnya dalam totalnya. Untuk totalnya, kemudian setelah itu dari minggu pertama, minggu kedua didapatlah bobot kumulatifnya. Kemudian dari kumulatifnya, karena ini tadi di atas tadi adalah bar chart, tidak menentukan dari kumulatif, sehingga bentuk kumulatif ini, bentuk grafik kumulatif ini akan membentuk kurva S. Itulah sebabnya dinyatakan biasanya menjadi kurva S project. Jadi kurva S inilah ukuran dari capaian prestasi setiap pelaksanaan yang dilaksanakan di lapangan. Ini dapat menjadi kontrol bagi pengawas apa yang akan dibutuhkan untuk segera dilaksanakan, segera menunggu pekerjaan yang menunggu. Kemudian bagi kontraktor ini bisa dapat dibuat menjadi ukuran untuk cash flow project-nya yang berhubungan ke biaya pelaksanaan yang akan dilaksanakan di lapangan. Demikianlah sampai dia berjumlah 100% didapat puncaknya di atas ini 100%. Dari 0% terus menuju bertambah dia secara kumulatif menjadi bentuk ini adalah kurva S yang turunannya dari time schedule yang direncanakan atau ditetapkan. Begini turunannya Pak, turunan dari ini. Kemudian bagaimana dia siklus alur time schedule yang didapat. Dari RAB project yang ada, ini terdiri dari item pekerjaan. Item pekerjaan ini sangat ditentukan, pelaksanaannya sangat ditentukan oleh metode pelaksanaan yang disajikan. Kemudian dari RAB total biaya kita kontrol terhadap metode pelaksanaan, mengeluarkan biaya, kemudian dari metode pelaksanaan dan biaya ini akan mengeluarkan waktu pelaksanaan yang direncanakan. Dari biaya tersebut dari grafik tadi dapatlah ditentukan bobot item pekerjaannya per item. Per item dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan, kemudian kita dapat membuat jadwal atau schedule berbentuk bar chart. Berbentuk bar chart ini kita lanjutkan dengan menjumlah capaian kerja prestasi yang dicapai per satuan waktu tertentu dalam setiap kolom rencana. Ini bobot kumulatif perjumlahan dari antara minggu pertama dengan minggu kedua seterusnya atau hari pertama seterusnya sesuai dengan pengelompokan waktu. Kemudian terjadilah bentuk kurva S, time schedule yang bentuk kurva S seperti tadi. Yang semuanya ini akan keluar dalam ini bentuk biaya, mutu, dan waktu. Jadi ini sangat tergantung biaya, mutu, dan waktu untuk capaian proyek sangat tergantung kepada bagaimana dia menyajikan kurva S yang ada. Di sini secara ini lagi saya coba menjelaskan. Metode pelaksanaan ini dapat dicapai jika sudah ditentukan SDM yang diperlukan, kemudian bahan yang ada, aduh, mana nih ya? Bentar, Pak. Yes. Ini nggak kelihatan nih. Mana nih? Kok jadi total jadi lari-lari nih. Ini laporan sekarang lembar ini. Ini lembarnya ya. Nggak bisa. Hah? Ini ya, geser mana sini? Tadi geser. Mau full screen aja. Coba ini hilang ini hilang. Ya baik, maaf Pak, terlalu banyak maaf saya. Memang metode pelaksanaan ini sangat ditentukan oleh SDM yang ada, yang disajikan, bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan untuk membuat item per item yang ada, kemudian didukung sama alat. Semuanya ini SDM alat ini memerlukan biaya dan waktu. Ini tadi antara hubungan biaya waktu terhadap pelaksanaan proyek. Baik, kita lanjutkan hubungan dengan penggunaannya di lapangan.
time schedule, dia terbentuk kurva rencana sebagai master schedule-nya. Kemudian setelah dalam pelaksanaannya berurut-urut menurut waktu, terjadilah kurva realisasi capaian di lapangan. Antara rencana dan realisasi, ini akan didapat deviasi. Deviasi bisa positif, bisa negatif. Ya Pak ya. Kemudian kalau dia negatif, ini mulai ada ke monitoring, ada kelemahan-kelemahan yang terjadi di lapangan. Pada saat-saat tertentu, jika rencana dari 0 sampai 7% terdapat deviasi lebih kecil dari minus 10%, atau rencana dari kondisi master schedule 70 sampai 100%, deviasi minus atau lebih kecil dari minus 5%, kalau kondisinya iya, berarti dia kena hukuman SCM atau short meeting yang membutuhkan untuk melakukan program percepatan. Program percepatan ini dapat dilakukan di tindakan, ya, mengamati uraian lebih detail lagi hari per hari terhadap pekerjaan untuk mencapai pekerjaan tertentu selama rencana waktu minggu tertentu untuk hari per hari. Jadi di sini kalau dia tidak tercapai bisa sampai SCM 1, SCM 2, kemudian bisa jadi ujung-ujungnya kalau tidak diakui oleh konsultan pengawas lagi putus kontrak. Jadi manfaatnya dengan membandingkan kurva realisasi dengan kurva rencana, terdapat selisih dari tadi, kemudian perlu dilakukan percepatan. Ini dapat dilakukan sebagai kontrol untuk cash flow yang ada. Apalagi pengukuran untuk invoice. Jadi demikian tadi tujuannya mengetahui waktu yang dibutuhkan tadi, durasi kerja dan perkiraan waktu selesainya pekerjaan. Mengetahui item yang dimulai, pekerjaan yang mendahului, dan pekerjaan yang menunggu. Lebih jelasnya nanti kita uraikan lebih detail di program Critical Path Method atau CPM. Kemudian dengan time schedule kita bisa mengetahui bobot atau prestasi mengikuti waktu pelaksanaan. Dalam schedule ini sering terjadi rescheduling yang harus dilakukan karena adanya kejadian-kejadian tertentu. Di antaranya waktu per item berubah, plus item dan volume berubah, ini dijadikan menjadi perubahan reschedule. Tapi di dalam lapangan ini harus seizin dari PPK atau tim teknis yang ada. Bobot per item tetap, waktu berubah, tetap merubah rescheduling. Jadi demikian tadi, kemudian tetap ini akan diamati deviasi bobot yang terjadi dalam pelaksanaan selanjutnya terhadap hasil rescheduling yang dilakukan. Maka kurva S akan dibentuk kurva S yang baru dari hasil rescheduling, kemudian kurva S ini dimonitoring lagi, demikian sampai selesai ini dalam batas-batas kewajaran dengan prinsip tidak merubah spek, ya, sesuai keinginan awal dari program pembangunan, kemudian tetap mengikuti perubahan penyediaan bahan, kemudian perubahan terhadap kemajuan jumlah tenaga kerja maupun yang lainnya. Kalau kita perhatikan dalam bentuk contoh ini master schedule awal. Yang tadi yang didapat dari penyajian biasanya oleh kontraktor mulai melaksanakan waktu pertemuan awal pre-construction meeting, biasanya PPK dan konsultan MK meminta dari kontraktor kemampuannya untuk menyajikan time schedule rencana dalam pelaksanaan sesuai dengan kontrak dibebani. Tapi dalam pelaksanaannya akan terjadi perubahan-perubahan. Bisa tadi perubahan menurut waktu, bisa perubahan terhadap nilai kontrak. Jadi item-item ini bisa berubah, ada item yang ditambahkan atau ada item yang dikurangkan. Tergantung dari kebijakan yang disetujui oleh PPK. Kalau dari grafik ini, pertama awal tadi grafik yang di atas, ini grafik
adendum, ini master schedule awal, ini adendum 1 yang merah, kemudian inilah prestasi yang dicapai selama perubahan adendum mengikuti waktu yang ada. Kalau dari gambar ini terjadi 2 kali penambahan waktu. Penambahan waktu di adendum 1 minggu, penambahan waktu di adendum 2 ini ada 1 minggu, totalnya menjadi 2 minggu. Mana ini? Ya. Ini ada schedule kontrak awal. Ini karena waktu, jadi bisa dipindahkan. Ini titik di sini, di atas kosong, bukan minggu berjalan. Minggu ke-5, minggu ke-6. Ini kosong hanya untuk membedakan letak aja, Pak. Ini sampai dari minggu ke-5 dia berubah, disajikan dari minggu ke-6 sampai 10, dia berubah lagi ke minggu 11. Jadi ada 2 kali adendum perubahan, yang jelas dampaknya jadi amandemen kontrak. Kemudian di schedule awal kontrak, waktu di minggu ke-5, capaian progres masih di sini, Pak. Di 11,9% rencana, kemudian di pelaksanaannya 11,95. Ya, ini Pak. Masih mengimbangin. Tapi di minggu ke-6, setelah ini berubah menjadi yang merah, adendum 1, ini akan berubah bobotnya menjadi naik, sehingga hasilnya di bawah ini menjadi dari minus 5,4 di sini awalnya, ini menjadi minus 2,9. Kelemahan ini bisa terjadi terhadap penentuan tahap-tahap pekerjaan dari awal oleh kontraktor. Bisa terjadi karena keterlambatan atas kurangnya tenaga kerja. Bisa terjadi karena kontraktor kekurangan mengadakan bahan yang ada ke lapangan. Jadi ada faktor-faktor keterlambatan. Tapi pada umumnya kalau pengalaman saya itu sewaktu membuat time schedule awal itu terlalu optimis. Jadi kita itu jangan terlalu optimis membuat time schedule, tapi jangan pesimis. Jangan terlalu lama karena setiap item pekerjaan selalu saling berhubungan. Dengan adanya adendum 1, sehingga pada pelaksanaannya di minggu ke ini menjadi demikian Pak, minus 5. Kemudian terjadi lagi perubahan rescheduling adendum kedua, yaitu yang ungu nih Pak, direncanakan. Sedangkan isi ini pelaksanaannya masih di sudah di minus 9,568. Ini sudah wanti-wanti untuk kena SCM, source cost meeting. Demikianlah gambaran-gambaran yang terjadi jika kita mengamati time schedule yang ada. Semua prestasi kerja itu bisa digambarkan dalam time schedule. Kemudian setelah itu kita ingin mengetahui bagaimana lintasan kritis yang ada. Untuk mengetahui lintasan kritis ini, untuk mengetahui program pelaksanaan waktu yang paling panjang atau yang paling lama gitu Pak. Jadi langkah-langkah untuk membuat critical part method dilakukan dengan pertama buat daftar list dulu item project, kemudian identifikasi seperti yang tadi ketergantungan antara item pekerjaan, kemudian diagram network dari setiap item per item pekerjaan sampai selesai akhirnya, kemudian kita bisa mengestimasi waktu pelaksanaan per item, baru dapat ditentukan lintasan kritis yang paling lama berdasarkan waktu yang paling lama. Kemudian dari hasil lintasan kritis setelah pekerjaan waktu dimundur sampai ke awal lagi dan kajiannya dapat dikalkulasi total plot. Sekarang mengapa CPM dibutuhkan? Untuk memberikan cara perencanaan proyek, mengalokasikan sumber daya, dan menjadwalkan tugas yang diperlukan. Kita lanjut Pak. Alasannya kenapa harus mengetahui lintasan kritis?
Satu, untuk meningkatkan perencanaan waktu mendatang baik biaya maupun waktu. CPM ini dapat digunakan membandingkan ekspektasi dengan proyek yang aktual, data yang digunakan dari proyek saat ini, dan memberitahu rencana proyek mendatang. Kemudian alasannya mengapa CPM ini harus kita ketahui, ini memfasilitasi manajemen sumber daya. Jadi bagaimana kita mengatur tenaga kerja, tenaga ahli, dan pelaksana sesuai dengan koordinasi dengan mandor atau vendor yang sudah kita tentukan agar dia menggunakan sumber daya yang lebih efektif. Jadi hal ini dapat membantu manajer proyek memprioritaskan tugas, membuat lebih memahami dan menerapkan sumber daya tersebut. Kemudian alasan ketiga, membantu menghindari atau menjauhkan penghambat-penghambat. Jadi penghambat dalam proyek menyebabkan hilangnya waktu yang sangat berharga baik tahap antara pekerjaan maupun lanjutannya. Kemudian memetakan dependensi ketergantungan dengan menggunakan diagram jaringan ini. Sebagai contoh, kita coba dalam contoh ini untuk membuat critical path methodnya, Pak. Kita ada critical path method itu untuk mengetahui nanti lintasan kritis yang didapat dalam gambar ini. Jika ini node dari item pekerjaan, node 1, misalnya ini penggalian pondasi atau pembuatan pondasi, kemudian ini pembuatan mulai detail atau rangka struktur, kemudian di sini pendukungnya apa yang mau dikerjakan lanjutnya, ini didapat dari tahapan-tahapan item yang dibutuhkan dalam kontrak. Kemudian untuk pekerjaan 1, ini pekerjaan node 1, 2, 3, 4, 5 ini terdiri dari ada yang disebut waktu tercepat. Waktu tercepat start awal dilaksanakan. Yang disebut sini node-nya ini earliest start. Kemudian di sini ini didapat setelah waktu mundur. Dapat di sini waktu akhir, kemudian waktu akhir ini dikurangi dapat waktu mundur harus sama kembali 0. Ini disebut late start. Jadi kita bisa waktu terlambat paling lambat untuk memulai, ini waktu tercepat untuk memulai. Yang ini, Pak. ES dan ini. Kalau ini menggambarkan event-event yang dilaksanakan item pekerjaannya. Jadi eventnya, contohnya mengadakan plesteran di sini. Berapa hari plesteran tersebut? Di sini harinya durasi. Sehingga ini mempengaruhi terhadap pekerjaan 5. Kapan mulai start? Kalau di sini di minggu ke-5. Jadi dari 01, 0 startnya, pekerjaan penggalian pondasi atau 2 minggu contohnya. Jadi pekerjaan 2 dapat dilakukan setelah pekerjaan 1 dilakukan, maka waktu start dari pekerjaan 2 pada minggu kedua. Kemudian untuk melakukan pekerjaan 5, ini dibutuhkan waktu 3 minggu, sehingga waktu start pekerjaan 5 ini di minggu ketiga. Begitu seterusnya sampai dia finish di item 8 pada minggu ke-15. Setelah minggu ke-15 tercapai dalam hitungan kita, ini harus sama dengan ini minggu ke-15 finish, kemudian kita hitung waktu mundurnya, Pak. Sampai dia kembali 0. Supaya kita tahu waktu paling lama itu kita udah tahu sepakat tadi, ini yang merah dari 1, 3, 5, 8. Ini pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Ini dummy itu bisa dianggap 0 karena hari yang 0 gitu, Pak. Ada item yang harus ada untuk mengerjakan item 5. Kenapa ini dummy? Setiap masuk kerja ini tidak boleh 2 pekerja menunggu. Jadi ketergantungannya harus ini 0, kemudian di sini dapat waktu tetap sama dihitung yang dari yang terbesar di sini. Dari yang finish tadi, kemudian kalau kita kurangi dari ini analisa kita di kantor lah, di execute. Kemudian kalau kita kurangi 9, dia dapat 6. Waktu terlambat start kita 6. Tadi waktu tercepat kita 5. Tapi kita bisa di minggu ke-6. Ini kontrol saja. Kemudian untuk ke belakang lagi, ternyata setelah ini dikurangi 3, kita dapat melakukan ini waktu start 3. Sehingga 3 kurang ini waktu start 1 sebenarnya, tapi ini yang tidak dimasukkan harus dari 0 kita start awal. Mana yang terbesar ini, yang terkecil, nanti ini yang tadi yang terbesar, ini yang terkecil, Pak, waktu kembali.
Dari 15 ke 4, di minggu 11 kita ini waktu start paling lambat. Kemudian sampai sini, ini kan sebenarnya 11 kurang 9. Tetapi enggak kita pakai, dia menunggu pelaksanaan ini. Karena ini 6, ini 7, yang kita pakai 6. Jadi 6 ke sini, ini sama dengan ini, nanti identifikasinya untuk menentukan lintasan kritisnya. Kemudian dari 15 sampai 9 ini 5. Terjadilah 10 waktu terlambatnya, late start. Kemudian 10 kurang 2, ini 8. 8 kurang 4, ini 4. Kenapa ini 0? Karena 6 dikurang 6, ini 0 yang kita pakai, 0 di start awal, tidak bisa tidak. Karena kita ini bisa belum dikerjakan, karena ini 6 minggu. Ini belum dikerjakan, karena ini 4 minggu, di minggu keempat. Jadi demikian hubungan antara pelaksanaan pekerjaan atau metode ini harus kita kuasai item per item dalam pekerjaannya untuk mencapai prestasi akhirnya sampai gedung selesai. Di sini penjelasannya dari jalur 1258 ini terjadi jumlahnya 14 minggu. 1368 ini 12 minggu tercepat. Kemudian 1358 ini 15 yang terbesar ini. Jadi waktu terlama dalam ini ada 15 minggu. Contohnya ini sebagai contoh, Pak. Kemudian kita waktu mengulang mundur ke belakang 8521 atau 8 ke 5 dia dapat 6. Berarti ini tertulis 6. Karena tidak ada yang lain lagi menunggu waktu pekerjaan ini. Kemudian dari 86 dia 11. Ternyata 11. Inilah yang terlama. Yang tercepat dari sini tapi terlama dari sini, Pak. Kemudian 8 dengan 7 dia dapat 10. Kemudian itu begitu terus sampai ke 4 ke 1. Contoh 4 ke 1 dia dapat 4. 3 ke 1 dapat 0. 2 ke 1 dapatnya 1. Jadi yang dipakai tetap kembali ke 0 lagi. Jadi demikian Pak gambarannya untuk membuat lintasan kritis yang sangat berguna terhadap apa-apa item yang dikerjakan, apa yang mendadak akan disajikan bahan maupun pekerja dan waktu kesadaran waktu yang ada. Jadi hubungannya kita coba menyajikan di sini. Untuk kelanjutannya mungkin di pertemuan lain bisa akan kita lanjutkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon kita bisa dapat mengharapkan maksimum hasil diskusinya terhadap Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak John. Pak John. Terima kasih Pak Dr. Richard Napitupulu atas penjelasannya, ilmunya yang sudah disampaikan pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita buka diskusi yang untuk hari ini. Kami bisa langsung yang ingin berdiskusi, bertanya-tanya dengan Pak Richard, kami persilakan. Bapak dan Ibu-ibu yang belum isi absen, saya dahulu itu di chat sudah ada form isian untuk sertifikat secara gratis. Silakan, saya persilakan buat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi, saya persilakan. Masing-masing 2 pertanyaan. Jangan malu-malu, silakan. Pak Uki. Silakan Pak Uki. Biasanya Pak Uki suka nanya nih. Pak Mahendro, silakan Pak Mahendro. Kalau ingin bertanya-tanya di sini ada Pak Dr. Richard Napitupulu yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pak Mahendro, Pak Komangkoko, silakan. Pak Wahyu, ini diskusi Pak. Jadi diharapkan bukan dari saya jawaban. Kalau ada yang bisa jawab nanti menjawab Pak. Terima kasih. Kita bertukar pengalaman, bertukar kemampuan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Kita diskusi yang nggak usah terlalu ini kali Pak. Bincang-bincang lah Pak.
Ya, kalau perlu kita diskusi aja di sini, boleh juga di sini Ya. disarankan oleh Pak Dr. Richard juga kita berdiskusi aja. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin kita kembangkan diskusinya. Ada pertanyaan nih Pak. Silakan Bu. Singkat padat aja Bu. Pertanyaannya begini Pak. Time schedule berarti kan dimulai dari perencanaan. Berarti di awal ini siapa yang bertanggung jawab untuk merencanakan semua time schedule, kemudian implementasinya juga seperti apa? Terus kemudian ketika time schedule itu tidak sesuai dengan perencanaan, konsekuensinya seperti apa Pak? Demikian pertanyaannya. Baik, terima kasih. Bisa lanjut dijawab Pak Moderator. Saya ngasih Silakan Pak, lanjut jawab aja Pak. Ini saya ngasih pandangan. Jadi begini, Ibu mana tadi? Ibu Mariam Pak. Ibu apa tadi? Ibu Marion. Iya Pak. Ya Bu, Ibu aja lah saya panggil ya. Boleh. Ya. Jadi sewaktu hasil perencanaan dilaporkan ke PPK, ke owner, itu sudah diprediksi dulu time schedule-nya. Benar Ibu. Sewaktu lelang nanti dilelang ke kontraktor, nanti si kontraktor diminta untuk menyajikan time schedule yang ada berdasarkan RAB yang disajikan kontraktor. Ya Pak ya, inilah dasar dari Pokja penilai membandingkan kebenaran relevansi dari time schedule yang diusulkan oleh tim ahli kontraktor. Jadi fungsi tenaga ahli di sini Pak. Jadi si kontraktor layak menjadi dapat proyek itu tergantung juga dari metode, dari tawaran harganya, ya maupun dari analisa kesatuan, masuk nanti paparannya ke pelaksanaan supaya ada pegangan dari owner nantinya bila jadi pemenang. Setelah menang ada waktu untuk mempresentasikan, itu pre-construction meeting setelah penandatanganan kontrak. Gitu Pak. Jadi si kontraktor diuji untuk menyajikan time schedule yang menurut mereka lebih relevan. Jadi bukan tetap yang perencana hanya untuk si owner bisa memprediksi waktunya sekian, yakin bahwa itu selesai sekian waktu. Kemudian sebagai ini perbaikan dari schedule yang ada, si kontraktor menyajikan schedule yang baru, katakan yang baru, tetapi yang lebih relevan terhadap penggunaan bahan dia, pemakaian jumlah tenaga kerja, perhitungan dari analisis harga satuan yang dilakukan, ya. Kemudian dia buat rencana di sana sehingga dia buat cash flow biaya yang akan diluparkan. Jadi seorang Pokja sebenarnya kalau teliti di sini dia bisa menilai apakah relevan perusahaan ini untuk memenangkan tender. Itu salah satu karena berhubungan ke metodenya, berhubungan ke bahan yang disajikan dengan spek yang sudah ditetapkan perencana sebagai keinginan dari owner, begitu Bu. Jadi itu berubah yang dijalankan adalah yang disajikan kontraktor, tetapi setelah disetujui oleh tim teknis ataupun PPK maupun konsultan pengawas MK yang sudah ada dalam pertemuan itu. Setelah itu itulah pegangan mereka konsultan dan apa semua dalam pelaksanaan. Jadi begitu kira-kira Bu, setelah ada kejadian-kejadian yang bisa kesilapan lah, menambah lagi item pekerjaan, ini time schedule berubah lagi, tetapi dalam batas-batasan bukan berubah total gitu Pak. Jadi gitu ya Bu, kira-kira penyajian yang ada kalau dalam proyek-proyek yang biasa di lapangan. Terima kasih Bu, kalau ada silakan pendapat yang lain kita berdiskusi. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Pak Wahyu. Baik. Terima kasih Pak Richard. Ada lagi pertanyaan yang lainnya yang untuk berdiskusi atau ada yang mau menambahkan pendapat dari Pak Dr. Richard? Ada Pak, saya tambahkan aja Pak di sini. Mau menambahkan pertanyaan juga nih. Untuk time schedule itu kan tadi Bapak bilang itu semua nanti tergantung dari yang membuat adalah dari PPK-nya. Sedangkan ke kita sebagai kontraktor apa enggak juga membuat time schedule, Pak? Ya, tadi saya katakan time schedule disajikan oleh perencana
kemudian diterima oleh owner atau PPK, kemudian sewaktu lelang, dalam lelang si kontraktor harus atau dimintakan menyajikan time schedule berdasarkan RAB dan metode pelaksanaan yang ditawarkan. Kemudian setelah itu diseleksi, itulah nanti jadi pegangan time schedule awal pemenang yang akan dipresentasikan lagi di dalam kondisi sewaktu pre-construction meeting. Ada saja nanti perbaikan-perbaikan yang terjadi dari konsultan pengawas dan PPK. Jadi sebenarnya dasarnya sudah dari kontraktor, karena itu ukuran kemampuan kontraktor dalam pelaksanaan di lapangan, Pak. Tetapi harus disetujui atau diakui oleh PPK dan konsultan pengawas. Gitu Pak hukumnya. Jadi itu dari kontraktor yang disetujui dari PPK maupun pengawas konsultan MK-nya jika ada. Terima kasih Pak. Silakan saya kembalikan ke... Ya, baik. Terima kasih Pak Richard. Bapak Ibu yang sekalian, yang saya hormati, apa masih ada pertanyaan lagi? Baik Pak, saya izin bertanya. Dari siapa Bu? Sebutin nama Bu. Madaliatul. Dari? Ya, kalau jika terdapat pekerjaan CCO yang signifikan di dalam pekerjaan dalam progres 40% dan merubah nilai kontrak, bagaimana dalam pembuatan kurva AS baru? Apakah dalam cut off di dalam progres tersebut atau mengulang dari minggu awal? Seperti itu, Pak. Baik. Bisa Pak Moderator. Terima kasih Madiatul. Ini Mbak ini ahlinya nih. Ahlinya MRK nih, manajemen rekayasa konstruksi kelihatannya nih, mengetahui. Kalau ada item-item pekerjaan yang menambah pada saat kondisi sudah realisasi 40%, ya Pak, menambah item berarti merubah kontrak. Besaran kontrak akan bertambah atau berkurang. Ya Pak ya, kalau ada tambah kurang dari item. Yang berubah itu mungkin bisa jadi volume, kesalahan perencana dalam menghitung, kemudian bisa berubah terhadap kepentingan gedung untuk dapat digunakan. Jadi terjadilah perubahan item atau perubahan volume. Dengan adanya perubahan item dan perubahan volume, jelas ada addendum kontrak. Nilai kontrak akan bertambah atau berkurang ya. Ini tetap merubah dari awal. Dari saat titik awal titik nol. Supaya karena capaian tadi prestasinya ukurannya akan berubah. Bisa bertambah, contohnya di minggu ke-38 dia sebelumnya sudah mencapai 27%. Ternyata setelah berubah dia, kalau nilai kontrak bertambah, nilai itu akan turun menjadi 22% contohnya. Jadi harus ada time schedule yang berubah dari start awal titik nol sampai ke 100%. Kemudian ini dirubah karena sudah berubah dia master schedule perubahan tadi, perubahan kontrak, kemudian merubah deviasi antara master yang baru setelah perubahan dengan kondisi yang sudah tercapai. Ya Pak ya, tapi untuk menghitung bobot atau monti dibutuhkan untuk pengukuran prestasi baik untuk digunakan invoice itu tetap digunakan dari yang awal baru gitu. Misalnya di minggu ke-41. Tapi tetap disajikan perubahan bobot tadi, karena perubahan bobot ini bukan merubah uang, yang mau ditagih itu uang. Waktu dia kontrak lama lebih rendah, dia bobotnya pasti lebih besar. Setelah dia kontrak baru, itu bobotnya pasti lebih kecil. Jadi pengertian disajikan, setiap dia disajikan dari perubahan sebelumnya. Sewaktu melakukan tagihan atau apa namanya, invoice, administrasi invoice. Jadi tetap saya intinya tetap dari nol. Tapi kalau hanya waktu yang berubah, dia hanya melanjutkan waktu yang bertambah setelah pekerjaan terakhir yang dikerjakan. Jadi memanjang, tapi nanti di kontrak lama, time schedule-nya misalnya di minggu 40, berubah menjadi di minggu ke-42. Ujungnya di perubahan itu di minggu 42, tapi time schedule lama tetap di 40. Bobotnya tetap sama untuk yang terakhir, yang untuk kedua tetap capaiannya dalam minggu berikutnya. Otomatis dalam perubahan ini, perubahan waktu, dia akan berubah bobot per minggunya terhadap itemnya. Jadi dia lebih landai, berarti
lebih memungkinkan untuk mencapai prestasinya. Tapi nggak bisa dilambat-lambatkan itu time schedule karena dia akan membengkak di minggu-minggu terakhir. Akan jadi masalah bila ia hanya persepsi takut terjadi SCM. Demikian Bu apa tadi? Ya. Saya kembalikan ke ini ke moderator. Ya. Silakan. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu? Baik, Yang sudah bertanya? cukup, Pak. Terima kasih atas informasinya. Ya. Ada kalau Pak Richard, misalnya tambahannya begini, berarti tadi yang Bapak sampaikan itu ada perubahan dari RAB maupun perubahan bobot, sedangkan time schedule-nya tetap berjalan sesuai dengan yang sudah disetujui. Kalau ada penambahan bobot, ada perubahan RAB, itu harus ada perubahan adendum baru atau bagaimana, Pak Richard? Ya, jadi itu terjadi perubahan bobot ini sudah direncanakan perubahan pasti adendum Pak. Apapun dia perubahan dari kontrak, dia dilakukan adendum. Mau dia kata-katanya atau kurang sesuai harus dilakukan adendum kontrak. Kemudian kalau dia penambahan atau pengurangan item harus dilakukan adendum kontrak Pak ya. Jadi dilampirkan semua sama justifikasi perubahan. Itu nanti lampirannya, kenapa berubah, apa semua harus dijelaskan di dalam itu supaya mendukung data-data yang ada terhadap kontrak awal. Saya bicara kontrak ini bukan hanya kontrak 4 lembar Pak ya, sama lampiran-lampirannya. Jadi setiap perubahan-perubahan yang ada di situ maupun editing maupun apa harus amandemen kontrak. Baik, berarti intinya tetap harus ada persetujuan adendum tambahan ya Pak ya. Jadi iya Pak. Tetap persetujuan itu datang dari berjalan. Ya, nanti dijustifikasi, dilampirkan setelah mengadakan pemeriksaan hasil evaluasi perencanaan. Maka balok ini ditambah panjangnya begini karena kebutuhan. Ya macam-macam harus ada justifikasi itu. Sehingga berakibatkan amandemen kontrak, berakibatkan terhadap perubahan atau adendum nilai kontrak yang akan merubah semua itu di dalam time schedule. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Richard. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya, silakan kita berdiskusi bareng di sini atau ya, bisa langsung kita tanyakan ke Pak Dr. Richard. Nanti berbagi pengalaman kita Pak. Ya, Pak Alfian, pengalaman lain. Pak Mahendro, mari kita berbagi pengalaman. Ya, silakan Pak Mahendro, silakan ya. Pak Mahendro ini ahli utama bidang konstruksi gedung dan K3 Pak. Ya Pak. Mahendro, udah senior ya. Nah, silakan Pak, kalau saya mau diperbaiki, kita diskusi Pak. Silakan Pak Mahendro. Pak Mahendro ini ahli utama nih Pak, ahli utama bidang konstruksi gedung, bangunan dan gedung, dan ahli utama K3 Pak. Silakan, yang penting Pak. konstruksi saja. Silakan Pak. Mau dia jembatan, mau dia gedung. Ahli manajemen ini juga dia nih. Pak Mahendro. Oh, masih sibuk kali di proyek. Izin Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya silakan Bu. Ya. Apakah ketika ada perubahan atau melesetnya suatu time schedule, apakah ada konsekuensi pidananya tidak Pak? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Bu. Itu konsekuensi pidana saya rasa tidak ada Bu, tapi itu penilainya kan ada ahli kontrak. Nanti dalam kontrak itu ada dicantumkan batasan-batasan terhadap pidana. Yang dilakukan yang pertama itu ya biasanya bernegosiasi dulu, berdamai dulu, baru nanti dilanjutkan ke pengadilan, tapi bukan di time schedule. Tapi bisa saja penentuan time schedule-nya yang terlalu optimis, ya itu udah saya rasa nggak ada hubungan lah ke kontrak Pak, Bu. Karena kalau kontrak itu terhadap biasanya ditemukan spek yang tidak terpenuhi, terjadilah cacat atau kerusakan-kerusakan yang fatal, apalagi menimbulkan kerugian material maupun kerugian nyawa lah. Kira-kira gitu yang saya tahu Bu. Jadi nanti
terhadap, makanya setiap perusahaan itu kalau ada ahli kontraknya harus dimajukan kalau ada pertentangan atau perselisihan antara owner dengan kontraktor. Dan ini misalnya kalau di biaya, penggunaan biaya yang tidak sesuai terhadap prestasi yang dicapai atau ada keinginan tertentu di dalam, saya nggak tahu ya, nanti diperiksa oleh pemeriksa BPK dulu, baru lari ke kejaksaan. Itu tergantung dari antara yang menandatangani kontrak, Bu. Baik Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke ini Ada Pak lagi Wahyu. yang akan Silakan bertanya? moderator. Ada lagi, Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu, Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. ada lagi yang akan bertanya? Mudah-mudahan sukses tenaga ahli kita, tenaga ahli ATAPI di lapangan. Amin. Ini Pak bertukar-tukar pengetahuan saja nih Pak, ilmu yang udah didapat dari lapangan. Saya pengen menggali juga. Pak Mahendro, silakan Pak Mahendro. Pak ini Irsad Pak Mahendro, Pak Irsad, mana nih? Satria, silakan Pak. Bukan mengukur keilmuan kita Pak. Jadi apa temuan di lapangan begini. Jadi menambah wawasan saya juga Pak. Supaya saya bisa juga mendapatkan apa ini ide baru Pak. Mbak Lova udah di screenshot absen? Yang belum, Mbak Lova? Mumpung masih banyak pesertanya. Mbak Lov, Bu Lova, Pak Mahendro, Pak Uki. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan, dan sesi diskusi ini saya rasa juga tidak ada lagi yang akan berdiskusi nih. Ada sibuk atau gimana kita juga tidak tahu. Saya rasa diskusi pada siang dan sore hari ini kita sudahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Dr. Richard Natifutupulu yang sudah memberikan materinya. Sebelum acara ini kita tutup, ya kita sedikit saya simpulkan, kalau boleh saya simpulkan, berhubung Pak Sarif, Ketua Umum ATAPI lagi di perjalanan, tidak menutup acara ini. Jadi aja apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Dr. Richard, bahwa dalam manajemen proyek ini memang schedule dalam suatu perusahaan adalah wajib kita buat dan kita koordinasikan kepada ke pihak PPPK maupun pihak pemberi pekerjaan. Yang mana time schedule ini wajib dan harus kita patuhi dan harus kita benar-benar kita jalankan sesuai dengan schedule yang sudah kita buat. Bukan begitu ya, Pak Richard ya? Ya, benar Pak. Ya, benar Pak. Jadi garis besarnya time schedule adalah penting sekali buat kita sebagai untuk melaksanakan proyek. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, demikian acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan buat Pak Dr. Richard, buat teman-teman yang ada di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak atas partisipasinya. Hati-hati abangku yang lagi dalam perjalanan ke Jogja, ini nggak bisa ikut hadir dalam perjalanan. Selamat sampai di tujuan. Demikian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu MC, Bu Lova, saya kembalikan. Terima kasih. Tutup aja Pak, suaraku habis. Terima kasih. Iya, tutup aja Pak, suaraku nggak ada. Foto-foto dulu. Sudah di screenshot, Mbak Lova? Ya, Saya ada Pak Mahendro nih. Pak Mahendro, apa ada yang mau ditambahkan Pak Mahendro? Sudah aktif? Sini ada teman-teman. Pak Mahendro nih orang ahli utama K3. Sementara belum Pak. Ya, apa mau berbagi ilmu Pak Mahendro di sini kita dengan teman-teman? Nanti kita di K3 Pak, berbagi ilmu Pak. Silakan. Ya, Pak Mahendro nih ahlinya di bidang K3 nih Pak.
beliau sekarang di K3 Rumah Sakit nih kalau nggak salah ya, Pak Mendro ya. Iya. Nah, ya silakan Pak Mendro, kita bagi-bagi tentang apa perbedaannya K3 di sistem rumah sakit nih, K3 umum dengan K3 konstruksi nih Pak Mendro. Silakan Pak Mendro, di sini kita bawa berbicara bebas saja karena diskusi yang tadi sudah kita tutup. Jadi sesinya sekarang di sini kita sesi santai aja Pak. Silakan Pak. Ya, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sebenarnya K3 umum sama K3 rumah sakit sama aja sih Pak. Hanya kalau K3 rumah sakit itu kita kerjasama dengan perawat, dengan dokter. Kan ada komite mediknya, ada komite keperawatannya, itu aja. Kalau secara spesifiknya nggak ada ya Pak ya, perbedaan yang mendasar misalnya tentang SOP-nya apa segala macam itu seperti apa Pak Mendro? Kalau SOP-nya hampir sama, hanya kalau saya kan ininya fokusnya ke building manajemennya. Kalau ke ininya saya bantuin keperawatan. Jadi kalau ada pasien, Mbak kursi roda, tongkat, nanti saya yang mantau perawat, nanti sama security juga. Oh, baik. Pak Richard, seperti apa tuh kalau kita biasanya di dalam proyek, biasanya kan kita perlu juga kan K3 konstruksi ya. Karena setiap lelang juga, setiap di lelang-lelang itu pasti kita diperlukan, mana nih ahli K3 konstruksinya, kan gitu. Dan pada saat pelaksanaan pun kita pasti harus ada SOP lebih dahulu yang kita terapkan di dalam proyek. Jadi sebelum berjalan rata-rata K3-nya dulu yang lebih jalan lebih pertama. Baru kita melaksanakan proyek. Karena di K3-nya proyek pada prinsipnya hampir semua bidang, hampir semua pekerjaan yang akan kita kerjakan itu harus ada SOP-nya K3 lebih dahulu. Benar, baru Pak. Proyeknya itu baru bisa berjalan dengan baik. Seperti apa? Salah satu K3-nya di proyek itu di konstruksi kita harus membuat namanya pagar pembatas lingkungan yang membataskan antara proyek yang akan kita kerjakan dengan proyek yang di luar yang proyek yang tidak akan kita kerjakan. Itu salah satunya. Nah, salah satunya terus ya ada lagi banyak sekali K3 dalam K3 konstruksi ini yang harus disiapkan juga seperti para pekerjanya. Pekerjanya itu diwajibkan harus pakai atribut keselamatan APD-nya yang diperlukan sekali, dari mulai topi helmnya, sarung tangannya, atau alat pelindung lainnya. Demikian. Jadi K3 di konstruksi kayaknya lebih konkret, lebih banyak, kalau orang Jawanya bilang banyak jelimetnya dibandingkan K3 umum di perusahaan pada umumnya. Bukan begitu ya Pak Richard ya? Ya, saya tambahin Pak, gini Pak. Jadi K3 ini perlu juga kita kuasai dikit-dikit Pak, dalam menjanjikan tampilan perusahaan kita, apa kita dari kontraktor. Jadi harus hati-hati Pak. Di dalam RAB, dalam kontrak, RAB yang sudah direncanakan, yang dilelang, yang sudah ditayangkan dalam lelang, RAB itu ada yang berasumsi, hati-hati di sana Pak, ada yang berasumsi setiap melaksanaan pekerjaan sesuai dengan metodenya, unsur K3 untuk pekerja sudah termaktub di dalamnya. Jadi itu perlu ditanya dalam unwizing. Karena bisa asumsi dari ini atau anggapan dari owner atau perencana, kalau dia melaksanakan pekerjanya, melaksanakan kerja di lapangan sudah ada K3 APD-nya Pak. Jadi alat-alat pengaman dia, kemudian tali pengaman, semuanya, helm, sepatu, itu sudah wajib dibuat dan tidak diperhitungkan lagi di dalam, karena sudah termasuk dalam item kerja yang disajikan dan harga yang akan diperhitungkan oleh kontraktor. Kemudian lagi K3 ini agak ilmu yang mengembang gitu kalau menurut saya. Peralatan itu supaya jamin dia kan harus dites Pak. Jadi membuat tower crane contohnya, dia harus lolos dulu Pak. Karena ini akan mengakibatkan kecelakaan.
Jadi dalam hal ini dia harus sewaktu meletakkan atau membuat vendor atau menyajikan vendor di lapangan untuk pembuatan tower crane, dia harus ada dulu lolos uji tower crane-nya. Karena beberapa memang kecelakaan yang terjadi akibat kerusakan dari tower crane. Jadi banyak lagi tes-tes uji yang ada, tapi K3 ini selalu dibedakan, Pak. Kalau itu K3 dalam pelaksanaan pekerjaan, ada lagi K3 lingkungan, K3L. Biasanya proyek itu ada dicantumkan nilai RAB K3L-nya, termasuk pemeriksaan air di lingkungan, kemudian limbah yang direncanakan akan dibuang, kemana salurannya, atau ada pengamannya, atau bagaimana. Ini orang K3 dan bekerja sama dengan ME biasanya, Pak. Jadi termasuk udara, Pak. Kalau kita di sini pun di proyek-proyek biasanya udara tuh dites apakah ada polusi udara, seberapa besar tingkat polusi udara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek. Baik dia pengangkutan tanah atau menguruk tanah, atau ini kan kendaraannya lewat mengganggu jalan, seberapa besar dia mempengaruhi lingkungannya. Kemudian apa tahap-tahapan yang disajikan untuk membuat supaya terjadinya mitigasi lah, pengurangan dampak. Jadi larinya ke analis dampak lingkungannya. Seberapa besar dia atau membahayakan, tidak membahayakan, sederhana itu ada lagi kajiannya ke sana. Apalagi masa-masa sekarang ini, Pak, bagi ahli K3 ini harus kita ikuti perkembangannya, Pak. Jadi demikian, Pak, saya rasa K3 ini memang kita harus jeli, Pak, karena ada seperti kemarin itu banyak itu proyek-proyek tidak memperhatikan K3 terhadap pengendalian COVID, ya Pak, pembatasan tenaga kerja karena COVID. Untung di Jawa Barat ini ada SK Gubernur yang memastikan tidak pengaruh terhadap jumlah pekerja yang ada, tapi suatu pelaksanaan jaga jarak. Paksa dampaknya mengurangi tenaga kerja. Ini akan berdampak terhadap kemajuan proyek. Kemudian lagi transportasi, pengangkutan barang atau bahan. Ini mengganggu. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau ada galian apalagi bentuk tanah, ini dampaknya sangat tinggi. Apalagi tanahnya berbau tanah gambut atau ya, Pak. Silakan, Pak. Itu yang saya ketahui. Mari kita tukar-tukar pengalaman, Pak. Silakan, Pak. Pak Ketua, silakan, Pak. Silakan. Pak, siapa nih, Pak? Pohon itu. Buat. Silakan, Pak. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Ini sesi tanya jawab bebas, Pak. Di sini kita sesinya sudah bebas, tapi kalau untuk sesi webinar tadi kita sudah tutup. Di sini sekarang kita hanya sesi diskusi aja, Pak. Jadi dipersilakan kalau memang ada yang mau kita diskusikan di sini, silakan. Pak Rizal, berarti kalau di K3 itu juga ada salah satu time schedule, di mana time schedule itu pasti ada selalu ada berdampingan tentang K3-nya terus ya, Pak Rizal ya? K3 itu di time schedule kapan mulai dilaksanakannya, Pak. Jadi misalnya Bapak itu sebagai kontraktor, Bapak sajikan kalau item K3 ada di sana. Kalau tidak ada jangan ditambah itemnya, Pak. Kalau ada, Bapak kapan mulai melaksanakan K3? Biasanya dalam pekerjaan awal itu penggunaan alat berat. Kalau tergantung pekerjaannya, Pak, dimasukkan kalau ada anggarannya, Pak. Jadi time schedule itu menjanjikan anggaran terhadap pelaksanaan anggaran tadi. Ya, berarti time schedule itu boleh dikatakan pada dasarnya adalah pekerjaan yang ada anggarannya itu yang kita buatkan progresnya, Pak ya. Ya, ada anggarannya yang kita laksanakan menurut waktu. Karena hubungannya nanti ke penagihan. Penagihan ya. Iya, Pak. Baik. Jadi termasuk kalau di K3-nya di dalam RAB-nya ada K3-nya ya memang kita masukkan, kita masukkan schedule-nya ya. Benar, kalau Pak. tidak ada ya tidak perlu juga gitu. Ya, yang masalah sekarang penempatan kapan dia dibutuhkan K3-nya. Baik. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kalau masih ada yang kita perlu diskusikan di sini, ada yang perlu ditambahkan? Bapak mohon izin mau bertanya, Pak. Pak Wisnu. Dari Bapak, Bu? Triati ya? Ya.
Budian. Budian. Iya, saya mau mempertanyakan faktor-faktor pertimbangan apa saja yang diperlukan untuk pembuatan time schedule ini. Demikian, Diulang, Bu. Pak. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam Ya, betul. Dalam pembuatan pembuatan time schedule ini. Ya, Ya, dalam betul. penyajian time schedule, ya, yang sangat dipertimbangkan, yang pertama itu adalah kemampuan urutan pekerjaan. Jadi pekerjaan urutan pekerjaan dulu yang menentukan. Kemudian penyiapan tenaga kerja yang sesuai terhadap metode yang dikerjakan, yang dilaksanakan nanti. Itu bisa menentukan waktu yang dibutuhkan. Contoh, kalau dia pakai penggalian tanah, misalnya pakai ekskavator, dengan pakai cangkul, kan beda waktunya. Tapi penguraian dananya pun beda. Umur Ibu berapa? Pas belum nyampe. Ya, silakan. Halo, Pak Mahendro, itunya tolong dimatikan, Pak. Mic-nya. Ya, jadi ketergantungannya, Bu, saya ulangi, ketergantungannya terhadap tahapan pekerjaan dan hubungan antara pekerjaan. Ya, misalnya ada pekerjaan gini, kan Ibu nggak mulai melester sebelum mengerjakan pemasangan dinding atau hebel, baru diplester, kan itu. Jadi itu ketergantungan maksud saya. Ketergantungannya terhadap pekerjaan, misalnya instalasi. Setelah ini diplester, diinstalasikan 2 kali kerja, terpaksa dibobok-bobok lagi. Itu jadi ketergantungan itu yang penting, Pak. Yang penting, Bu. Kemudian pakai alat apa, Ibu? Itu kan mengubah biaya. Nah, kalau Ibu pakai alat yang lebih canggih, lebih mahal, tetapi pekerja lebih sedikit, gitu, Bu. Nah, udah itu mutu lebih bagus, kan gitu. Yang mana Ibu gunakan? Itu semua diterapkan dalam time schedule. Kemudian penguraian waktu-waktu terhadap tadi item-item yang sudah mau dilaksanakan sampai terakhir. Bagaimana membuat, ini mungkin lebih penting itu membuat kurva S-nya. Kurva S-nya itu tolong didistribusikan supaya terjadi selisih antara minggu ke minggu itu distribusi normal. Jadi dari awal dia 0 melendut, baru turun lagi sampai akhirnya 100%. Terjadilah dia kurva S di dalam kurva kumulatif, Bu. Jadi supaya terjadi kurva yang berbentuk S, gitu. Oke, baik Pak. Siap. Nah, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya. Jelas, Budian. Kalau kurang jelas nanti diskusi lagi di lain waktu. Siap. Baik, terima kasih. Betul, Bu. Silakan. Pak Pohan, ada pertanyaan, Pak Pohan? Ada yang mau diskusi, Pak Pohan? Ya, ini Pak, saya Arifiansa Pohan nih. Siapa mau Pohan? menanyakan tentang apabila kita tidak memenuhi untuk waktu schedule batas akhirnya, kita minta untuk pertambahan waktu untuk schedule, itu gimana caranya, Pak? Jadi begini, Pak, itu namanya justifikasi, Pak. Sewaktu Bapak menjustifikasi terhadap kejadian yang ada, contohnya ada kejadian kemarin itu masalah COVID yang dilarang masuk daerah, sehingga bahan Bapak untuk turun yang dari Jakarta sampai ke Bandung itu memerlukan waktu yang terlambat. Nah, kemudian ada program-program pembatasan pekerja. Itu menjadi alasan yang disebut justifikasi. Kemudian justifikasi ini yang bisa harus Bapak konversi kejadian ini terhadap penggunaan waktu yang akan Bapak butuhkan. Sehingga layaklah PPK itu bisa menerima. Karena PPK itu kan dibarengin sama tim teknisnya di belakangnya. Dan konsultan yang ada. Ukuran layak ketidaklayakan penambahan waktu itu akan terjadi. Oh, tidak layak 3 minggu, hanya 2 minggu dengan alasan demikian. Jadi kemahiran Bapak buat justifikasi yang bisa diakui oleh PPK. Terima kasih, itu Pak. Itu berupa surat ya Pak ya. Kita permohonan untuk perubahan untuk penambahan waktu. Betul. Ada permasalahan, contohnya gini Pak. Kita ini untuk material ini misalnya WF ya. Putih, baja, ya untuk kebetulan barang ini di pabrik susah, ya kan, untuk datang, dan
lagi ada masalah dengan untuk apa pembelian gitu kita untuk pembelian mesti impor atau gimana gitu. Jadi pas waktunya kita batas schedule-nya kita tidak bisa untuk ini, kita pastikan mundur nih pembeliannya. Waktunya pembeliannya nggak bisa, datang ke lokasi nggak bisa, ini mundur. Nah itu harus membuat surat apa gimana Pak? Caranya Pak? Ya Pak, kan dari mulai awal Bapak mengajukan pembelian barang yang sudah disetujui oleh konsultan. Bapak membuat PO namanya kan, pesanan order. Nah, waktu surat Bapak itu kan ada kira-kira buktinya. Bukti Bapak sudah memesan. Ini dilampirkan nanti. Kemudian ada jawaban dari perusahaan yang menunda waktu. Misalnya pemesanan tadi rencana 2, itu dilampirkan disertai dengan Bapak membuat surat kayak justifikasi. Alasan pertama, ini alasan kedua, ini demikian untuk ini. Surat biasa aja ke PPK. Nanti PPK mengadakan rapat. Ke konsultan pengawas dulu diajukan, Pak. Konsultan pengawas, kemudian konsultan pengawas mengajukannya berdiskusi dengan PPK. Nanti PPK membuat suatu pertemuan rapat khusus tentang itu. Oke, Pak. Jadi pada prinsipnya PPK itu mengerti sebenarnya jika kita pinter menyajikan apa yang ada dengan alasan yang kuat, bukti-bukti yang kuat. Karena dia takut juga di lain pihak itu, seolah-olah dia menekan kontraktor, di pihak itu nggak bisa, Pak. Ada hukumnya juga. Saya lupa hukumnya di ini perpresnya. Atau di ini pernah kejadian, Pak, ini satu lagi Pak, pertanyaan saya. Ini pernah saya alami pas waktu bulan Desember. Batas waktu kita kan di tanggal 25 sudah selesai, ya sudah beres. Nah, tapi kita belum bisa untuk menyelesaikan gitu. Itu gimana Pak? Report dan tanda tangannya hasil ini kan kita harus perlu penagihan Pak, masuk penagihan. Ya. Itu kita belum kelar kerjaan kita, gimana tuh Pak? Jadi gini Pak. Itu pekerjaan kan biasanya harus 100% dulu realisasinya. Tapi karena keterlambatan tadi belum 100%. Bapak bisa menagih itu sampai ini bobot terakhir. Tapi supaya Bapak kena Bapak jangan kena denda, itu minta mohon pertambahan waktu. Ya, biasanya. Tapi bisa tuh Pak ya? Ya, bisa Pak. Ada waktu 50 hari bisa dimanfaatkan. Untuk penambahan waktu pekerjaan, tapi dengan alasan yang kuat tadi Pak. Bapak menjanjikan waktu PO kapan, kemudian ada surat pernyataan atau surat keterangan dari vendornya, pabrikasi, alasan keterlambatan, bisa saja kemarin itu dari apa besi aja Pak. Itu ada kasusnya dulu. Baja. Besi beton. Dari Krakatau Steel, itu terhambat dulu Pak, termasuk baja. Jadi waktu saya mengerjakan ini Pak, Creative Center di Sumedang, itu baja semua tuh di dalamnya yang dibungkus sama beton. Itu namanya komposit Pak. Jadi itu kemarin itu ada kejadian, itu yang nambah dia 2 minggu Pak. Tadi yang saya sajikan itu 1 minggu pertama, 1 minggu terakhir, itu karena pengadaan barangnya yang terlambat sampai ke tempat. Jadi kita bisa dikasih waktu 2 minggu, Pak. Jadi mengapa itu kita semua ini ada aturan yang dari pemerintah, ya kan, mengenai kita bisa menambahkan waktu sampai 50 hari kerja. Betul. Apa 50 hari? Apa 50 hari kerja? Apa 50 hari gitu, Pak? 50 hari kerja, Pak. 50 hari kalender. Oh, kalender. Oke, kalender. Ya. Terima kasih. Karena kemarin kita jadi kena denda karena permasalahan itu. Betul Pak. Denda 1 per mil per hari. Iya betul Pak. Gitu. Kalau bisa kita join Pak. Siap Pak. Siap Pak. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pohan. Iya makasih. Terima kasih Pak Pohan. Ini ada dari SMK 2 ND nih. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau kita mau berbincang-bincang, di sini sesi bebas karena sesi webinar ini tadi kita sudah selesai, sudah saya tutup.
Di sini hanya sesi kita tanya jawab aja, saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, saling berbagi ilmu. Silakan yang ada SMK 2ND di sini masalah diwakili pelaksanaan oleh konstruksi, silakan Pak. Hieronymus Christina Teva. Silakan. Yang mau ingin lagi berdiskusi di sini kami persilakan. Pak Puan, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Adriana Putra, silakan untuk kita berdiskusi. Baik, kalau sudah tidak ada yang akan dipertanyakan lagi, saya rasa kita tutup aja. Para hadirin sekalian, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Richard sebagai Pak Menteri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata selaku moderator saya undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar yang lainnya. Ada Pak Sarip, Sebelum dan Pak. sudahnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Izin, mohon lift Pak Dr. Richard. Pak Wisnu tutup dulu, belum ada tutup itu. Siap Pak Ketua. Pak, di sini ada Pak Pak Solid. Siap Pak Ketua. Ngobrol silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah mendengar hasil seminar yang dibawakan oleh saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, Bapak Dr. Insinyur Richard Ambitupulu, MT. Seminar pada hari ini kita membicarakan time schedule. Apa tadi yang sudah saya dengar, banyak hal-hal yang sudah kasih masukan pada acara seminar pada hari ini. Yang paling lama adalah Bapak John Pohan, Pak Pohan. Masalah bagaimana proyek untuk bisa menambah time schedule. Dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Dian tadi, bagaimana time schedule ini bisa dipakai untuk perusahaan apa aja. Jadi time schedule yang tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Richard tadi, itu bisa digunakan di semua proyek. Itulah guna kita adakan seminar pada sore hari ini. Time schedule itu sangat dibutuhkan agar kontraktor-kontraktor yang melaksanakan pekerjaan konstruksi maupun yang lainnya tidak merasa dirugikan. Dengan cara perhitungan time schedule itu, bagaimana dia mengerjakan suatu proyek bisa ada untung. Itulah guna kita, bagaimana time schedule itu bisa kita manfaat tenaga ahlinya, bisa kita manfaat tenaga kerjanya, tukangnya, sampai dengan bahan bangunan yang kita butuhkan. Jadi time schedule ini bisa juga digunakan contohnya untuk security, perusahaan security, bagaimana memanage waktu dan tenaganya masing-masing di dalam perusahaan itu. Apa juga yang disampaikan juga oleh Pak Pohan tadi, bagaimana menambah waktu. Pak Pohan jangan sampai bulan 12 terakhir proyek selesai baru minta perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu itu dibutuhkan setelah bulan 11 itu akhir, sudah siap-siap mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu kepada PPK. Nanti tembusannya kepada konsultan. Jadi KPPK nanti memanggil konsultan menanyakan, betul nggak layakkah perusahaan Pak Pohan ini diberikan perpanjangan waktu. Dari pemerintah sudah ada undang-undang yang diterapkan oleh LKPP, perpanjangan waktu kita dapat diberikan sampai dengan 50 hari kerja, 50 hari kerja kalender. Jadi 1 bulan lebih ini kita manfaatkan untuk kerjaan kita apabila kerjaan kita belum selesai. Yang paling utama, material sudah ada 100% di lokasi proyek. Baru bisa PPK memberikan perpanjangan waktu.
Jadi jangan sampai sudah bulan 12 baru minta perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu itu sebelum habis time schedule proyek. Jadi apabila Papua mengajukan perpanjangan waktu 1 bulan sebelum kehabisan time schedule proyeknya sudah memberikan surat kepada pengajuan surat kepada PPK. Dan juga Papohan apabila tagihan hasil terakhir proyek itu 80% masih sisa 20%, makanya nanti dananya bisa diamankan oleh PPK, diatur bagaimana dananya ditagih 100% dan disimpan bersama di rekening PPK atau di rekening lain. Jadi inilah gunanya kita seminar tiap hari untuk memberikan suatu ilmu buat kawan-kawan semua yang tidak ngerti, yang tidak tahu, nanti akan tahu dengan sendirinya. Makanya saya terima kasih kepada Pak Richard Niptipulu yang sudah pada hari ini melakukan seminar time schedule bagaimana melatih kawan-kawan apa yang lain. Ini ya, pada hari ini dapat membawa suatu perubahan atau satu langkah positif untuk kawan-kawan semua, khususnya pelaku jasa konstruktor, kontraktor, dan juga pada umumnya asosiasi. Saya terima kasih kepada narasumber dan juga saya terima kasih kepada semua yang ikut anggota seminar pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi membawa suatu perubahan buat kita semua dan pengalaman baru bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Seminar hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua atas kata-kata penutupnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Richard Niptipulu atas paparan materinya. Selamat sore juga untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di seminar-seminar dan juga materi-materi yang lebih menarik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papua. Ya, Assalamualaikum Terima kasih, Mas Karim. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.